Upaya menumbuhkan dan menjaga semangat kebinekaan, toleransi, moderasi beragama, serta memberikan rasa aman dan nyaman pada siswa di lingkungan sekolah negeri merupakan hal mutlak yang harus diterapkan. Seperti yang ditegaskan di dalam SKB 3 Menteri tentang pakaian seragam dan atribut para peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sayangnya, SKB berspirit Pancasila ini kandas di tangan 3 hakim Mahkamah Agung. Inilah kacamata Rian Ernest. Cerita penerbitan SKB 3 Menteri berawal dari keberanian orang tua di Sumatera Barat yang menuangkan perasaannya ke sosmed saat putrinya yang Kristen diwajibkan berjilbab. Secara tegas kemudian Mendikbud, Mendagri, Menak pada Februari menerbitkan surat keputusan bersama yang menegaskan bahwa menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu adalah kebebasan dan hak bagi siswa. Sekali lagi, kebebasan dan hak bagi siswa. Pemda dan sekolah menurut SKB ini dilarang memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan tertentu. Perangkat sanksi akan disiapkan oleh kementerian terkait bagi Pemda atau sekolah yang melanggar. Lalu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat tidak terima dan melakukan uji materi SKB 3 Menteri ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atau MA jatuh di awal Mei lalu. Ada dugaan bahwa 2 dari 3 hakim berasal dari Sumatera Barat. Secara etika ini jelas rawan benturan kepentingan. Harusnya internal Mahkamah Agung sudah bisa melakukan filter sebelumnya agar hakim yang memutus berasal dari daerah selain Sumatera Barat. Dalam salinan permohonan yang diterima kantor berita BBC Indonesia, lembaga adat ini menuliskan pentingnya penggunaan pakaian muslimah. Di antaranya, seperti menghindari siswi dari digigit nyamuk demam berdarah, hingga menghindari perempuan dari pelecehan seksual. Menurut teman-teman, apakah 2 alasan ini valid dan kuat? Ada juga nih alasan yang lain, menghapus jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Bosku, ini semua sudah teratasi dengan adanya seragam biasa di sekolah negeri tanpa harus dipaksakan dalam nuansa keagamaan tertentu. Dari artikel republika.co.id, alasan Hakim MA membatalkan SKB ini ada 3 hal utama. Yang pertama, alasan kewenangan otonomi daerah untuk mengurus pendidikan. Dan kedua, untuk melindungi anak-anak. Alasan ketiga, SKB ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pertama, pendidikan adalah upaya membentuk peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Bagus. Yang kedua, selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, pendidikan nasional juga harus berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional serta tuntutan zaman. Yang ketiga, setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sepintas menurut saya tidak ada yang salah dengan pasal dan undang-undang rujukan ini. Yang masih tidak masuk di akal saya, dari segala rujukan ayat yang menjadi dasar hakim Mahkamah Agung memutus, di mana Anda pembenaran? Di mana dibenarkan pemaksaan penggunaan atribut agama pada sekolah negeri? Saya masih tidak bisa mencerna pertimbangan hakim. Sayangnya, bahkan sudah 1 bulan sejak rilis hasil putusan hakim di media, tapi salinan putusan masih belum tersedia di website Mahkamah Agung. Dan dari info yang saya dapatkan, sampai hari ini, Kamis tanggal 3 Juni, sebulan sejak putusan, pihak Kemendikbud Ristek belum mendapatkan salinan putusan. Pertanyaan terbesar saya yang mau saya sampaikan lewat video ini, apakah Hakim Mahkamah Agung sama sekali tidak menghayati nilai Pancasila dan hanya secara kacamata kuda melihat pertentangan antara SKB 3 Menteri dengan undang-undang tersebut? Meskipun secara hukum, wewenang Mahkamah Agung memang untuk melihat pertentangan antara kedua level aturan itu, antara SKB 3 Menteri dengan undang-undang. Tetapi jelas, pertimbangan hakim seperti ini tanpa menganggap Pancasila sama sekali adalah sebuah kesalahan. Saya jelaskan. Menurut seorang pakar hukum, Profesor Hamid At-Tamimi,
Dengan pendekatan teori jenjang norma dari Hans Nawiaski, Pancasila merupakan norma dasar negara atau norma fundamental negara atau Staatsfundamental Norm. Norma fundamental negara adalah norma tertinggi dalam suatu negara, merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Pancasila dan semboyan negara kita tentu secara hierarki berada di atas segala undang-undang yang menjadi rujukan hakim Mahkamah Agung. Kenapa tidak menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan? Dengan mengabaikan sila persatuan Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, putusan semacam ini telah melanggengkan praktek agar ada pemaksaan norma dari suatu agama mayoritas kepada agama minoritas. Inilah tirani oleh mayoritas kepada minoritas dalam alam demokrasi. Persatuan kita akan dicederai oleh semangat eksklusivitas kelompok tertentu. Pengkotak-kotakan ini sudah jelas tidak sesuai dengan Pancasila kita. Belum lagi realita angka intoleransi yang meningkat, yang mungkin tidak jadi pertimbangan hakim sebelum berikan keputusannya. Dari berita tirto.id, survei yang dilakukan di akhir tahun 2018 oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta terhadap 2.000 lebih guru muslim TK hingga SMA se-Indonesia menunjukkan 56% guru beropini intoleran. Bahkan 46%, hampir setengahnya, setuju konsep negara Islam. Inilah, emang paling enak jadi hakim di Indonesia. Mereka merdeka banget dalam mengeluarkan putusan. Lembaga independen seperti Komisi Yudisial cuma bisa masuk mengawasi perilaku hakim. Hakim main perempuan, hakim berjudi, hakim mabok-mabokan. Itu pun rekomendasinya kadang dicuekin sama Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak ada wewenang sama sekali dalam menilai putusan hakim. Evaluasi putusan hakim di bawah Mahkamah Agung hanya diperiksa oleh Mahkamah Agung juga. Inilah yang lucu. Dan judicial review seperti yang dilancarkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Nah sekarang bagaimana? Karena SKB ini sudah tidak berlaku lagi, perlu segera dirumuskan pengaturan yang baru, yang lebih kuat secara hukumnya. Pemerintah harus tegas. Jangan sampai atas nama kekhasan daerah, lalu praktek-praktek berbau intoleransi seperti ini malah semakin langgeng. Pemerintah sebaiknya segera panggil para akademisi hukum terbaik. Kita ada banyak sekali kampus-kampus yang bagus untuk merumuskan peraturan baru yang minim tumbang di pengadilan lagi. Di negara berdasarkan Pancasila tidak boleh ada kewajiban menggunakan jilbab di daerah mayoritas Muslim. Maupun sebaliknya. Saya sebagai seorang Kristen menolak adanya pelarangan jilbab di daerah minoritas Muslim. Kalau ada. Mas Menteri Nadiem titip pesan ya. Guru-guru radikal agar di-screen dengan metode yang legalitas dan validitasnya kuat, ilmiah terukur. Jangan kayak tes wawasan kebangsaan di KPK, Mas Menteri. Saya nggak kebayang kalau jadi siswi Kristen di Sumatera Barat yang menjadi awal dari polemik ini. Kini ia harus kembali bersekolah menggunakan jilbab. Padahal dia Kristen. Dan dia sekolah di sekolah negeri non-agamis. Dibiayai negara oleh pajak kita. Inilah cerita tragis dalam negeri berbineka tunggal ika. Sekian dari saya, jangan lupa like dan share, tuliskan komentar dan usulan topik selanjutnya. Saya Ren Ernest, terima kasih sudah menonton.